Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 124 cm, lebar 74 cm, dan tinggi 77 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep Rubicon, SHP Toys Volta 5088 Commando. Di pasaran, dijual mulai dari 1,5 jutaan sampai 2,5 jutaan. Ada 4 pilihan warna, merah, oranye, biru, dan hijau. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan di rangka atas jok. Jok terbuat dari bahan plastik yang sudah dilapis dengan kulit sintetis. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 4,5 ampere hour. Dari buku petunjuknya, kita bisa tahu kalau beban maksimum mobil aki ini di 35 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur sampai LED pada remote berkedip, lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat lubang kunci kontak yang sekaligus untuk pengaturan lampu, Porsche-Snelling, tombol ayun, tombol sirine, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki dalam bar, soket USB, dan soket mikrofon. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh. Sesuai dengan buku petunjuk, durasi pengecasan mobil aki ini 8-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Akhirnya SHP Toys juga ikut bermain mobil aki dengan desain seperti Jeep Rubicon. Dilihat dari tidak adanya logo Jeep maupun Rubicon, kita bisa tahu kalau mobil aki ini tidak berlisensi. Dan kita juga bisa tahu pasar mana yang dituju oleh SHP Toys kali ini. Gue demen sama penggunaan lampu yang komplit dan tidak warna-warni. Buat gue ini terasa lebih elegan. Tapi mungkin si kecil akan lebih suka mobil dengan permainan lampu yang lebih ramai dan berwarna. Meskipun finishing bahan plastiknya tidak menggunakan body paint, tapi permukaan bahan plastiknya punya warna yang tajam dan mengkilap seperti kalau menggunakan body paint. Tampilan mahal dengan harga yang ekonomis kayaknya memang konsep dari Volta 5088 ini. Dilihat dari ruang geraknya sendiri, mobil aki ini didesain untuk kapasitas satu anak saja, meskipun punya beban maksimum yang sampai dengan 35 kg. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang full plastik, jok yang sudah dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, shock breaker di keempat roda, di mana keempat rodanya terasa empuknya pas dan kedalaman sedang. Gue rasa Volta 5088 ini akan kurang nyaman dimainkan di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal. Waktu gue coba belokin setir secara manual, gearbox setir terasa nyangkut, sehingga setir terasa sedikit lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Tapi untungnya penggunaan roda di sini masih full plastik. Kalau pakai full karet, mungkin setir akan terasa lebih berat lagi. Jadi gue bisa ambil kesimpulan kalau Volta 5088 ini memang didesain untuk bermain di permukaan yang rata seperti lantai. Jok pada mobil aki ini tidak bisa diatur maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan berkendaranya. Manuver dari mobil aki ini bisa dibilang cukup baik. Tidak adanya case pada aki membuat kalian harus memarkir mobil aki ukuran sedang ini di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Seperti biasa, gue akan menyarankan penggunaan roll kabel di sini untuk mempermudah pengecasannya. Bukannya tidak bisa melakukan pengecasan aki di luar mobil, tapi kalian mesti sediain charger yang mendukung dan bukan charger bawaannya. Oh iya, buat kalian yang mau nanya, "Bang, di bagian kap mobil apa bisa dibuka dan diisi mainan si kecil?" Jawabannya tidak bisa, karena di bagian kap mobil digunakan untuk jalur kabel dari IC ke lampu depan. Mikrofon juga sudah termasuk dalam paket pembeliannya. Cara menggunakannya adalah dengan menekan tombol sirine dan sirine akan menyala. Lalu tekan tombol pada mikrofonnya. Ketika sirine mati, kita baru bisa bicara menggunakan mikrofonnya. Dan ketika tombol mikrofon dilepas, maka sirine akan kembali menyala. Fitur remote control menggunakan handphone sudah disematkan pada mobil aki ini. Caranya adalah dengan scan QR code yang ada di bagian belakang remote dan Anda akan diarahkan ke websitenya. Download dan install aplikasinya. Perlu diketahui kalau aplikasinya di luar Play Store dan butuh izin untuk instalasinya. Kebetulan yang gue pakai di sini Android dan gue nggak lihat ada pilihan untuk App Store di Apple. Dalam kondisi mobil aki menyala, buka aplikasinya dan tekan logo sinyal yang ada di kiri atas layar untuk menghubungkan ke mobil. Di menu utama ada dua mode pengendalian, simple dan kompleks.
Di mode simple, untuk maju dan mundur bisa menekan pedal yang ada di kiri layar. Berbelok dengan memutar setir di kanan layar. Tingkat kecepatan bisa menekan di bagian atas setir, tombol stop dan ayun bisa menekan tombol di tengah layar. Dan di bagian atas layar terdapat dua mode lagi. Yang satu mode gyro dan yang satu lagi mode voice command. Cara menghubungkan mode gyro adalah dengan menekan tombol start lalu memiringkan HP kalian. Sedangkan mode voice command, gue kurang begitu paham cara kerjanya. Mungkin kalian yang bisa pakai mode ini bisa share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas mode kompleks yang ada di layar utama. Tampilannya sama persis dengan mode simple, tapi ada tambahan tombol musik di kanan atas layar. Yang kalau gue coba pencet, tidak ada respon apa-apa pada mobilnya. Mobil tetap diam dan musik tidak menyala. Dari yang gue coba, respon remote menggunakan handphone ini cukup terasa delaynya. Maksudnya, contoh ketika pedal gas diinjak dan dilepas, maka mobil tidak langsung berhenti, tapi mobil masih berjalan. 1-2 detik kemudian mobil baru berhenti. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ketika nyetir menggunakan handphone kalian. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil Aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.